Hai, kembali lagi dengan saya Yusron Kurniawan. Pada video kali ini saya akan coba untuk membahas dan juga berbagi informasi dengan teman-teman sekalian terkait dengan pajak penghasilan bagi orang pribadi. Karena kemarin kita sudah membahas tentang perpajakan UMKM, yaitu seseorang yang berstatus sebagai pengusaha, maka kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi yang lebih rinci. Jadi mungkin videonya agak panjang, tapi tolong tonton sampai habis karena video ini berisi tentang informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi mari kita mulai. Oke, agenda kita kali ini yang pertama akan membahas tentang PPh 21, PPh 26, kemudian kita akan diskusi tentang beberapa contoh-contoh kasus tentang PPh 21 dan PPh 26. Yang pertama kita bahas dulu adalah pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan UU PPh Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Jadi, pajak penghasilan adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pertama pemberi kerja yang membayar gaji sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Yang ketiga adalah dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan lain sebagainya. Yang keempat adalah badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Saat terutangnya pajak PPh 21, yaitu saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Perbedaan pengenaan terkait PPh 21 dan PPh 26. Kalau PPh 21 adalah untuk wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak atau orang pribadi yang bekerja di dalam negeri, yakni di dalam Indonesia. Nah, untuk PPh 26 adalah pemotongan pajak bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Subjek pajak. Jadi, orang-orang yang bisa dikenakan pajak atau siapa orang yang bisa dikenakan pajak, yang pertama adalah pegawai. Kemudian yang kedua, penerima uang pesangon, uang pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, dalam hal ini adalah BPJS, termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga, bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Jadi meskipun bukan pegawai, tapi kalau beliau itu melakukan pemberian jasa, maka akan tetap terkena pajak. Yang keempat adalah anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas non pegawai. Yang keempat adalah mantan pegawai. Jadi mungkin pegawai yang sudah pensiun kan kadang menerima pensiun atau penghasilan lain. Nah, itu tetap terkena pajak. Dan yang keempat adalah peserta kegiatan, entah itu kegiatan lomba, entah itu kegiatan seminar, asalkan apapun kegiatannya yang menghasilkan uang atau yang menerima penghasilan. Subjek pajak bukan pegawai yang melakukan pembelian jasa. Antara lain adalah yang pertama tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai atau yang sekarang bisa dikenal dengan appraisal dan juga aktuaris. Yang kedua adalah pekerja seni, kemudian olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah atau pendakwah, penyuluh, dan moderator. Selanjutnya adalah pengarang, peneliti, dan penerjemah.
Kemudian pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau perantara. Berarti bisa diartikan seperti Gojek, Grab, dan lain-lain yang pekerjaannya adalah membawa pesanan atau perantara. Kemudian petugas penjajah barang dagangan atau penjual makanan, yang penting berdagang lah mereka. Selanjutnya adalah petugas dinas luar asuransi, distributor MLM, multi level marketing, direct selling ataupun penjualan yang dilakukan secara langsung atau sejenisnya. Pengecualian subjek. Jadi ini adalah pengecualian untuk orang yang dikenakan pajak. Jadi orang-orang ini adalah yang tidak dikenakan pajak. Pertama adalah pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat. Berikut adalah orang yang diperbantukan kepadanya dengan syarat. Yang pertama, orang tersebut bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, di Indonesia mereka tidak mendapatkan penghasilan di luar jabatannya. Yang ketiga, berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat sama juga, bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan yang lainnya untuk memperoleh penghasilan. Jadi pengecualian subjek pajak itu untuk orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia. Jadi misalkan diplomatik dan konsulat kan menerima penghasilan dari negaranya sendiri. Jadi itu tidak dikenakan oleh pajak penghasilan di Indonesia. Kemudian objek pajak, hal-hal yang dikenakan pajak atau bisa untuk dikenai pajak. Yang pertama adalah penghasilan dari seorang pegawai tetap. Kemudian penghasilan teratur yang diterima oleh seorang pensiunan atau penerimaan pensiunan. Kemudian pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua selepas 2 tahun semenjak berhenti bekerja. Yang terakhir adalah upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau borongan harian, mingguan, satuan atau yang dibayarkan secara bulanan. Kemudian objek pajak selanjutnya adalah imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non pegawai, pembayaran kepada mantan pegawai, dan penarikan dana pensiun oleh pegawai. Nah, ini adalah pengecualian objek pajak. Jadi penghasilan yang dikecualikan dari pajak atau yang tidak dikenai pajak. Yang pertama adalah santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Kemudian iuran kepada dana pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Selanjutnya adalah zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima oleh orang pribadi, dan yang terakhir adalah beasiswa. Ketentuan khusus. Natura dan atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh yang pertama bukan wajib pajak, kemudian wajib pajak yang dikenai PPh final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus. Nah, natura dan atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Objek pajak PPh final adalah penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD sesuai dengan PMK nomor 262 tahun 2010. Kemudian dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak nomor 333 tahun 2001. Kemudian uang tebusan pensiun sesuai PP nomor 68 tahun 2009 dan uang pesangon sesuai dengan PP nomor 68 tahun 2009. Pemotongan penyetor dan pelaporan.
Yang berhak untuk memotong, menyetor, dan melaporkan, yang pertama adalah pemberi kerja berbentuk orang pribadi, badan, atau BUT, yang kepanjangannya adalah Badan Usaha Tetap. Kemudian yang kedua adalah bendaharawan pemerintah. Kemudian dana pensiun, penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, tunjangan hari tua, dan atau jaminan hari tua. Kemudian pemotong, penyetor, dan pelapor selanjutnya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas atau SPLN. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang wajib menjadi pemotong, penyetor, dan pelapor adalah penyelenggara kegiatan. Selanjutnya pengecualian pemotong. Jadi orang-orang yang dikecualikan untuk kewajiban memotong pajak PPh 21. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Alur perpajakan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, beban pajak saat ini sesuai dengan SPT yang tidak termasuk PPh final, dikurangi kredit pajak PPh 21, dikurangi lagi oleh kredit pajak lain, contohnya seperti PPh 22, PPh 23 atau PPh 24. Kemudian dikurangi pajak yang dibayar sendiri, misalkan hal ini adalah angsuran PPh 25, dan akhir tahun akan timbul pajak lebih ataupun kurang bayar setelah penghasilan kita saat ini dalam 1 tahun dikurangi dengan kredit pajak tersebut. Nanti pada akhir tahun setelah dikurangi, nanti akan kelihatan hasilnya pajak kita itu kurang bayar atau lebih bayar. Untuk PPh 21 lebih bayar, jika wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh. Selanjutnya adalah tarif PPh 21. Di sini saya jelaskan dan saya bagi dua untuk perbandingan, yaitu untuk Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lama dan Undang-Undang Pajak Penghasilan setelah keluarnya Undang-Undang HPP yang baru. Jadi di Undang-Undang PPh 21 yang lama itu rentannya penghasilan 0 sampai 50 juta, tarifnya adalah 5%. Untuk lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Kemudian untuk penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%, dan untuk penghasilan yang di atas 500 juta dikalikan dengan 30%. Itu untuk UU PPh 21 yang lama. Nah, untuk di Undang-Undang HPP yang baru, ini lebih menguntungkan kita sebagai wajib pajak karena rentan atau range gajinya itu lebih besar daripada Undang-Undang PPh 21 yang lama. Jadi untuk di Undang-Undang HPP yang baru tentang PPh 21, yang pertama adalah penghasilan mulai dari 0 sampai 60 juta akan dikenakan tarif 5%. Kemudian penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif sebesar 15%. Kemudian penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Kemudian penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 30%, dan untuk penghasilan yang di atas 5 miliar akan dikalikan tarif 35%. Jadi menurut saya Undang-Undang HPP ini sangat menguntungkan untuk bagi kita yang memiliki gaji menengah ke bawah, tapi memang agak sedikit merugikan bagi mereka yang memiliki penghasilan yang sangat besar atau luar biasa, karena sampai 5 miliar ini. Jarang-jarang ada karyawan yang gajinya sampai 5 miliar. Tapi nggak apa-apa, ini hanya ilustrasi ya. Dan
ini adalah pemaparan dari undang-undang yang terbaru memang. Selanjutnya adalah kepemilikan NPWP. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase sebesar 20% lebih tinggi. Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek pajak PPh 21 yang bersifat final. Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan atau mengurangi pajak di periode berikutnya. Dasar pengenaan penghasilan kena pajak atau yang disingkat dengan PKP berlaku PKP apabila penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Hal tersebut untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Bagi pelaku penghasilan bruto dikurangi PTKP untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan atau pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 4.500.000. Kemudian berlaku PKP dengan tarif 50% dari penghasilan bruto atau setengahnya penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan atau tenaga ahli maupun bukan. Penghasilan yang melebihi 450.000 sehari itu berlaku bagi pegawai yang tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan ataupun borongan. Dan juga berlaku sepanjang penghasilan kumulatif selama 1 bulan tidak melebihi 4.500.000. Dasar pengenaan pajak 50% dari penghasilan bruto itu untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, baik tenaga ahli maupun bukan. Nah, penghasilan bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan, dan berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasarkan ketiga dasar pengenaan pajak sebelumnya. Elemen PTKP. Jadi ini adalah perhitungan atau aturan untuk menghitung PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Jika wajib pajak atau orang tersebut sendiri masih lajang, belum menikah dan belum memiliki anak dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Apabila orang tersebut sudah menikah tapi belum punya anak, berarti atas status menikahnya tersebut atau status kawin tersebut, maka orang itu PTKP-nya ditambah sebesar 4.500.000. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000, yaitu sebesar 58.500.000. Kalau misalkan orang tersebut menikah dan punya anak satu, itu ditambah lagi 4.500.000. Yang penting maksimal tanggungan dari seorang suami adalah 3 orang, tidak termasuk istri tapi ya. Jadi misalkan ada seorang laki-laki memiliki 1 istri dan 3 anak, semua itu bisa dibebankan dalam PTKP. Apabila orang tersebut punya 4 anak, nah berarti anak yang ke-4 ini tidak bisa diikutkan sebagai tanggungan dalam PTKP. Kemudian bagi seorang wanita, khusus bagi seorang wanita yang PTKP dari istri yang penghasilannya digabung itu sama sebesar 4.500.000. Jadi untuk wanita yang sudah menikah atau belum, itu penghasilannya adalah tetap 4.500.000 PTKP-nya. PTKP-nya sebesar 4.500.000. Tata cara penghitungan. Yang pertama adalah pegawai tetap. Jadi penghasilan bruto, penghasilan kotor dikurangi dengan biaya jabatan. Cara menghitung biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun.
Jadi penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan tersebut sesuai dengan perhitungannya, kemudian dikurangi dengan iuran dana pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua yang dibayar sendiri, atau mungkin bisa kita sebut sekarang adalah BPJS. Nah, dari situ akan kita peroleh penghasilan netonya. Setelah ketemu penghasilan netonya, maka penghasilan neto tersebut akan dikurangi dulu dengan PTKP yang telah kami bahas tadi. Nah, setelah dikurangi PTKP, setelah penghasilan neto dikurangi PTKP, maka akan muncul yaitu penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak itulah yang akan dikalikan tarif PPh 21 sesuai dengan klaster-klaster yang telah kita bahas tadi, yang tentang 0 sampai 60 juta, 60 juta sampai 250 juta, dan seterusnya. Penghasilan pegawai tetap. Jadi, penghasilan pegawai tetap yang bisa dikenai oleh PPh 21 adalah gaji pokok, kemudian tunjangan yang berkesinambungan, kemudian uang rapel atau uang lemburan, imbalan tahunan atau bonus tahunan apabila seorang karyawan tersebut melebihi target atau sesuai target yang telah ditentukan oleh manajemen, ataupun berbentuk natura. Perspektif pemberi kerja. Jadi pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja diakui sebagai beban gaji di laporan laba rugi. Kemudian memunculkan utang PPh 21 di laporan posisi keuangan perusahaan yang memberikan gaji tersebut. Secara teknis penghitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada gaji pokok, tunjangan bonus, imbalan, dan lainnya. Kemudian ditambah juga dengan iuran, jaminan kecelakaan kerja, jaminan PHK, dan lain sebagainya yang kali ini kita singkat dengan BPJS. Semua itu ditambahkan akan menjadi penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto tersebut akan dikurangi dengan biaya jabatan seperti yang telah kita bahas tadi, dikalikan 5% atau tidak lebih dari 500.000. Kemudian dikurangi lagi dengan iuran BPJS, akan ketemu penghasilan neto 1 bulan. Nah, penghasilan neto 1 bulan tersebut akan dikalikan selama 1 tahun. Jadi akan kita cari dulu penghasilan neto setahunnya. Setelah ketemu penghasilan neto setahun, maka akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau tarif PTKP tadi, maka di situ akan muncul penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak tadi akan dikali dengan tarif PPh 21 sesuai dengan klaster-klasternya yang telah kita bahas tadi. Nah, dari situ akan muncul pajak terutang 1 tahun. Nah, jika ingin mengetahui pajak terutang bulanannya, gampang sekali, tinggal dibagi 12 bulan aja, kan nanti akan ketemu pajak terutang per bulannya. Kali ini kita akan membahas contoh ya. Jadi Arbi pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 250.000. Arbi telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Bagaimanakah perhitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Jadi yang pertama kita bikin skemanya dulu. Jadi gajinya 6 juta. Pengurangnya untuk mencari penghasilan netonya adalah biaya jabat. Jadi gaji tersebut 6 juta dikurangi 300.000 sebagai biaya jabatan. Jadi 5% dari 6 juta yaitu 300.000 dikurangi dengan uang pensiun sebesar 250.000. Jadi total penghasilannya Arbi setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun adalah sebesar 5.450.000. Penghasilan sebulan tersebut akan dikalikan dengan setahun. Jadi 5.450.000 dikalikan 12 bulan, hasilnya adalah 65.400.000. Nah, penghasilan neto setahun tersebut akan dikurangi dengan PTKP. Karena Arbi masih lajang, karena Arbi telah menikah dan punya 2 orang anak, maka PTKP-nya adalah 54 juta ditambah dengan 4.500.000 karena sudah menikah, dan ditambah dengan 2 tanggungan orang anak.
yang ditotal keseluruhan menjadi 60.500.000. Jadi penghasilan neto setahun Arbi yang sebesar 65.400.000 tersebut dikurangi dengan PTKP sebesar 67.500.000. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah minus 2.100.000. Apabila minus, maka Arbi tidak perlu membayar PPh 21 karena penghasilan kena pajaknya minus. Begitu. Kemudian ilustrasi gaji bulanan. Sekarang kita akan membahas contoh tentang gaji bulanan. Jadi datanya adalah seperti ini. Harun pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 500.000. Arbi telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, bagaimana perhitungan PP 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Jadi seperti ini. Kita buat bagannya dulu. Gaji Arbi adalah 10 juta dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari gaji maksimal 500.000. Kemudian uang pensiun yang dibayarkan Arbi adalah 500.000. Jadi total penghasilan neto sebulan Arbi adalah 9 juta. Jadi jika 9 juta dikalikan setahun, maka hasilnya akan ketemu sebesar 108 juta. PTKP Arbi adalah 54 juta atas dirinya sendiri. Kemudian kawin dan tanggungan 2 orang anak adalah sebesar 18 juta. Jadi total PTKP-nya Arbi adalah total penghasilan tidak kena pajak Arbi adalah 72 juta. Nah, penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP hasilnya adalah 36 juta. Nah, untuk perhitungannya adalah pajak 25, jadi 25 juta dikalikan 5% hasilnya adalah 1.250. Sisanya yang 11 juta dikalikan 15% hasilnya adalah 1.650.000. Jadi jika ditotal maka penghasilan kena pajak atau pajak yang harus dibayar Arbi dalam 1 tahun adalah 2.900.000. Jika ingin mengetahui hasil 1 bulannya, maka tinggal dibagi dengan 12, yaitu 241.667. Kemudian contoh selanjutnya adalah Ardi pada tahun 2017 bekerja sebagai karyawan swasta, memperoleh gaji sebesar 15 juta dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 500.000. Perusahaan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, dan kematian sebesar 600.000 dan memberikan tunjangan hari tua sebesar 400.000. Ardi telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan menanggung ibunya yang telah memiliki penghasilan. Istri Ardi bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, bagaimana penghitungan PP 21-nya? Mari kita bahas. Jadi beban gaji Ardi adalah 15 juta. Gaji pokok Ardi adalah 15 juta. Asuransinya adalah 600.000. Jadi penghasilan Ardi adalah gaji pokok ditambah asuransi, yaitu sebesar 15.600.000. Akan dikurangi dengan biaya jabatan yang 5% tadi dan maksimal 500.000 dan dikurangi dengan iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh karyawan sebesar 500.000. Nah, penghasilan neto per bulan Arbi adalah 15.600.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya adalah 14.600.000. Penghasilan bulanan tersebut, neto per bulan tersebut dikalikan 12 agar jadi 1 tahun, hasilnya adalah 175.200.000 dikurangi dengan PTKP, WP sendiri, status kawin, dan tanggungan 3 orang, totalnya adalah 72 juta. Nah, penghasilan kena pajak Ardi yang akan dijadikan dasar untuk pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, hasilnya adalah 103.200.000. Nah,
pajak setahunnya 50 juta dikali 5%, hasilnya adalah 250.000. 532 juta yang sisanya akan dikalikan dengan 15%. Hasilnya adalah 7.980. Jika ditotal yang tarif 5% dan 15% tadi, maka total pajak setahunnya adalah 8.230.000. Apabila ingin dibayar per bulan, maka tinggal dibagi 12. Hasilnya adalah 685.833. Contoh selanjutnya adalah Karta. Adalah seorang pegawai yang menikah dengan 2 anak dan memperoleh gaji sebulan 10 juta. Perusahaan mengikuti program jam sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan yakni 3,7% dari gaji. Sedangkan Karta membayar iuran JHT sebesar 2 juta dari gaji tiap bulannya. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Karta ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 300.000. Karta sendiri membayar iuran pensiun tersebut sebesar 400.000. Maka, bagaimana cara menghitung PPh 21 Karta? Akan kita bahas di sini. Gaji pokok adalah 10 juta. Iuran jaminan JKK dan JKM sebesar 50.000 dan 30.000. Total penghasilan bruto per bulan adalah 10.080.000. Dikurangi dengan biaya jabatan 5% kali gaji tadi, kemudian dikurangi lagi dengan iuran JHT yang dibayar karyawan, dan dikurangi lagi dengan iuran dana pensiun yang dibayarkan karyawan. Total penghasilan neto per bulan adalah 10.080.000 dikurangi dengan 1.104.000. Hasilnya adalah 8.976.000. Jika dicari penghasilan itu setahunnya, maka tinggal dikali 12. Hasilnya adalah 107.712.000. PTKP-nya kita ingat tadi, dia adalah berstatus menikah, kawin, dan punya tunjangan 2 orang anak. Totalnya adalah 36 juta untuk PTKP-nya. Jadi, penghasilan kena pajak adalah 107.712.000 dikurangi dengan 36 juta. Hasilnya penghasilan kena pajaknya adalah 71.712.000. Nah, untuk menghitung pajak terutangnya adalah 5% dikalikan dengan 5 juta, hasilnya adalah 2.500.000. Sisanya akan dikalikan dengan 5% lagi, yaitu hasilnya adalah 3.256.800 rupiah. Total pajak yang harus dibayar dalam 1 tahun adalah 5.756.800. Pajak terutang per bulannya tinggal dibagi 12 saja, jadi 5.756.800 dibagi dengan 12, hasil pajak terutang per bulannya adalah 479.733. Ilustrasi gaji bulanan selanjutnya. Apabila penghasilan karyawati atau karyawan perempuan atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati tidak berhak atas elemen PTKP status kawin. Atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak atas elemen PTKP status kawin sebesar 4.500.000. Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat minimal di tingkat kecamatan. Jadi, lebih jelasnya adalah untuk seorang perempuan yang bekerja sebagai pegawai, apabila memiliki penghasilan, kemudian suaminya juga memiliki penghasilan, maka wanita tersebut dianggap sebagai lajang. Jadi PTKP-nya hanya 54 juta,
tidak bisa memasukkan potongan PTKP kawin ataupun tanggungan. Nah, apabila suami dari karyawati tersebut atau karyawan perempuan tersebut itu memang tidak bekerja, maka perempuan tersebut bisa menggunakan PTKP status kawin tersebut. Jadi bisa ditambah dengan 4.500.000 tadi, asalkan dia bisa menunjukkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat atau minimal di tingkat kecamatan yang menjelaskan bahwa suaminya tersebut memang benar-benar tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan. Selanjutnya adalah bentuk imbalan tahunan. Macam-macamnya bentuk imbalan tahunan adalah seperti jasa produksi, tantim, gratifikasi, THR atau tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan yang sejenis dengan penghasilan tersebut. Perhitungan teknis mengenai imbalan tahunan untuk bagannya kurang lebih seperti ini. Kita langsung ngambil contoh saja. PPh atas imbalan tahunan yang meliputi bonus, THR dan sejenisnya dan uang rapel dapat dihitung dengan metode langsung. Langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. 1. Menghitung pajak terutang semula atas komponen gaji. Kedua, menghitung peningkatan PKP yang dilambangkan dengan PPKP dengan acuan besaran penghasilan bruto semula disetahunkan dilambangkan dengan PBS. Jadi selama PBS ditambah IT itu lebih kecil atau kurang dari 120 juta, maka PPKP adalah 95% dikali dengan IT, mengingat adanya pengurangan biaya jabatan. Kemudian jika PBS kurang atau lebih kecil dari 120 juta dan PBS ditambah IT lebih besar dari 120 juta, maka PPKP adalah 95% dikali 120 juta dikurangi PBS ditambah PBS ditambah IT dikurangi 120 juta. Mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal. Selama PBS lebih besar dari 120 juta, maka PPKP-nya sesuai dengan IT. Yang ketiga, membandingkan PKP semula dilambangkan dengan PKPS dengan batas-batas PKP lapisan tarif marginal semula. Yang pertama, selama PPKP kurang dari sama dengan BATM dikurangi PKPS, maka PPh atas IT sama dengan PPKP dikali tarif marginal semula. Mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif marginal. Jika PPKP lebih besar dari BATM dikurangi PKPS, maka PPh atas IT adalah BATM dikurangi PKPS dikali tarif marginal semula, ditambah PKPS ditambah PPKP dikurangi BATM. Tarif di atas dikalikan dengan tarif di atas lapisan tarif marginal semula. Kemudian, penghitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan ke bawah terhadap nilai PKP ke nilai ribuan terdekat, sebab bersifat imaterial. Penghitungan di masa pajak terakhir. Jadi, runutannya adalah masa pajak terakhir, yaitu bulan Desember, bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun. Nah, masa pajak terakhirnya bagi karyawan yang bekerjanya tidak sepanjang tahun, tidak dari Januari sampai Desember, maka masa terakhir bayar pajaknya adalah bulan terakhir saat pegawai berhenti bekerja. Nah, untuk PP21, pajak di bulan sebelumnya ketika tidak ada perubahan penghasilan, PP21 diperhitungkan kembali ketika ada perubahan penghasilan. Pemindahan lokasi tugas. Apabila ada seorang karyawan yang dipindahkan tugas di dalam pertengahan tahun misalnya. Nah, jika besaran penghasilan mengalami perubahan, maka PPh diperhitungkan kembali sesuai besaran penghasilan baru. Jika di akhir periode di lokasi baru dilakukan perhitungan pajak kurang lebih atau bayar. Nah,
Apabila besaran penghasilan tidak mengalami perubahan, maka cara menghitungnya adalah PPh lokasi baru sama dengan PPh lokasi lama. Jadi sama di tempat lama ataupun baru, misalkan gajinya memang sama, maka perhitungan PPh 21-nya pun juga sama. Penghasilan dalam mata uang asing. Atas penghasilan dalam mata uang asing, nilai yang dijadikan dasar penghitungan PPh perlu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasarkan kurs keputusan Menteri Keuangan atau kurs KMK di pekan berjalan. Kepemilikan NPWP di pertengahan tahun, penghitungannya kembali PPh terutang dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan fotokopi KTP atau kartu NPWP kepada pembeli kerja atas pajak lebih bayar di periode-periode sebelumnya sepanjang tahun berjalan. Nilainya dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak terutang di periode berjalan dan atau periode yang akan datang. Pola pembayaran. Penghasilan di akhir masa kerja yang diterima sekaligus yaitu berupa pesangon dan pensiun. Jika diterima berkala seperti dana pensiun dialihkan ke annuitas seumur hidup. Penghasilan di akhir masa kerja dibayarkan sekaligus. Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Pemotongan pajak bersifat final. Penghasilan secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal 2 tahun kalender dan dikenai dengan tarif yang berlaku khusus. Atas pembayaran yang dilakukan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A. Lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan pesangon diatur dalam PP nomor 68 tahun 2009, yaitu seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya adalah ilustrasi tentang pesangon yang diterima sekaligus. Contohnya adalah Abiasa berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak, memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret 2013. Atas pengabdiannya, perusahaan ingin membayarkan uang pesangon secara sekaligus sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Februari, Abiasa menerima penghasilan bruto senilai 11.143.000 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh masing-masing perusahaan sebesar 101% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifat-sifatnya? Jadi, untuk penghasilannya adalah sebagai berikut, sebagaimana yang tampilkan di layar. Selanjutnya, ini adalah lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan manfaat pensiun tunjangan hari tua JHT yang sesuai dengan PP nomor 68 tahun 2009. Contohnya adalah seperti ini. Bisma statusnya menikah, punya 2 orang anak, akhir bulan November 2013 mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Perusahaan membayar uang pensiunnya senilai 525 juta secara sekaligus. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam 4 kali pembayaran atau 4 termin, masing-masing senilai 35 juta di November 2013, 60 juta di April 2014, 260 juta di Mei 2015, serta sisanya di Desember 2015. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Selanjutnya, pensiun apabila diterima berkala. Bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, maka PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebelum pensiun. Jika waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh awal tahun, maka penghitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan neto yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja. Sistematika penghitungan identik
pada kasus pegawai tetap kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan maksimal 450.000 per bulan atau 55 juta per tahun. Lapisan tarif khusus dasar pengenaan pajak pengalian ke anuitas seumur hidup sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak nomor 333 tahun 2001 adalah sebagai berikut. Pola pembayarannya, jika penghasilan pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas, yaitu meliputi upah harian, upah satuan, upah borongan, dan upah harian yang dibayarkan bulanan. Upah harian satuan borongan, upah dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait. Atas upah harian hasil konversi dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang berkesesuaian. Untuk upah harian dibayarkan bulanan, maka upah disetahunkan, upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP, yaitu berlaku tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A. Penghitungan teknis upah harian satuan dan borongan. Upah harian atau upah konversi penghasilan kumulatif per bulan kurang dari sama dengan 4.500.000 tidak dikenai pajak. Penghasilan harian yang lebih dari 450.000 maka DPP sama dengan penghasilan yang melebihi 400.000. Tarif yang berlaku adalah tarif lapis pertama yaitu 5%. Selanjutnya adalah contoh upah harian. Tunggul Ametung adalah berstatus menikah dan belum memiliki anak. Selama bulan Januari bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar 6 juta rupiah. Nah, untuk PPh 21-nya adalah penghasilan bukan pegawai jika bersifat berkesinambungan dan memiliki NPWP dan berpenghasilan hanya satu dari pemberi kerja, maka cara menghitungnya adalah DPP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP bulanan. Jika orang tersebut berpenghasilan lebih dari satu pemberi kerja, maka DPP-nya adalah 50% dikalikan dengan penghasilan bruto saja. Nah, apabila penghasilan tersebut bersifat tidak berkesinambungan, maka untuk menghitungnya juga sama, yaitu 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Ketentuan khusus. Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran dikurangi upah pegawai dipekerjakan. Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran dikurangi nilai material atau barang. Atas dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik, maka penghasilan brutonya adalah jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dan dibagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib diserahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga. Tata cara penghitungan DPP sama dengan jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Tarif yang berlaku adalah tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. WP yang tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas pajak penghasilan pasal 26, yaitu untuk penerima penghasilan dari luar negeri. Definisinya adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Subjek PPh 26 dapat merupakan wajib pajak luar negeri orang pribadi atau wajib pajak organisasi internasional. Cara pemenuhannya adalah kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan, pemotongan, penyetor, dan pelaporan. Yang berhak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri. Saat terutang penyetoran dan pelaporannya, PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.
Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat terutang. Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Tarif dasar dan sifat pengenaan. Tarif dasarnya adalah 20% dari jumlah bruto dan bersifat final atas dividen, bunga, premium, diskonto, royalti, sewa, imbalan, hadiah, penghargaan, pensiun, pembayaran berkala, premi swap, keuntungan atas pembebasan hutang. Contohnya adalah Frederick merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013, Frederick telah meminjamkan dana dengan rata-rata pokok pinjaman tertimbang sebesar 3 juta rupiah dan tingkat bunga rata-rata 7,5%. Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat 10.100 per dolar. Nah, total beban PPh 26-nya adalah pajak terutang 20% dikali 7,5% dikali 3 juta dikali 10.100. Nah, totalnya adalah 454.500.000. Objek PPh 26 yang bersifat tidak final. Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan badan usaha tetap. Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan, penghasilan WP luar negeri, orang pribadi, atau badan yang berubah menjadi wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan usaha tetap. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Wajib pajak luar negeri dapat dikenakan pajak di Indonesia sekaligus di negara asal. P3B mengatur tarif dan hak pemajakan sehingga pengenaan pajak hanya satu kali. Tarif PPh 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P3B. Nah, gimana? Cukup jelas kan pembahasan kita kali ini? Jadi, seperti itu pembahasan tentang pajak penghasilan untuk orang pribadi. Jadi dari saya sekiranya cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita bahas bersama mengenai perpajakan dan keuangan. Dari saya sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.